memberikan beberapa contoh soal yang kira-kira bisa kalian pakai dan itu akan jadi seperti itu nanti kalau sampai koas dan sebagainya. Bahkan kalau nanti kita, UKM PPD pun seperti itu kurang lebih gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya supaya kemudian nggak bingung gitu ya. Karena kemarin itu bisa aja sih saya teruskan gitu ya, apa namanya, saya teruskan ujiannya. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya teruskan, ini bisa remedi semua gitu. Kan nambahin kerjaan saya gitu ya. Maksud saya nambahin kerjaan saya dan saya juga nggak nyaman ya dengan semua harus remedi kan. Berarti ada yang nggak beres dari apa yang saya sampaikan gitu kan. Daripada begitu mending saya anulir aja dan kemudian saya berikan apa namanya malam ini saya coba untuk memberikan. Recording in progress. Nah, sebentar. Hmm. Ya, ini contoh yang bisa kita lihat dulu ya. Nah, ini eh, ini adalah salah satu contoh soal, gitu ya, yang pernah keluar, gitu ya. Jadi pertama yang kalian lihat di mana kasus itu berada, di polihamilkah atau di mana di kamar bersalin. Perhatikan tanggal datangnya karena OJIN itu yang terutama yang obstetri ya sangat strict dengan tanggal, gitu ya. Baru lihat keluhan utamanya dia pengen kontrol hamil. Oke, dia pengen kontrol hamil. Nah, eh, setelah tahu keluhan utama, kalian langsung ke instruksi dulu gitu. Oh, dia mau kontrol hamil, terus apa? Minta apa gitu. Ya. Soal ini minta apa sih? Nah, sering-sering terjadi kalian itu sibuk membaca soal, ya. Sibuk baca soal, terus kemudian instruksinya nggak dibaca lengkap gitu. Sehingga apa yang diminta nggak dikerjakan. Ya. Nah, contoh kasus ini. Ya. Jadi dia datang November 2013. Ya, datangnya di sini. Terus HPHT-nya Maret 2013, 9 Maret 2013. Ya. Nah, kemudian riwayat abortus 1 kali. Ya, jadi eh, apa namanya usia kehamilan pernah ANC di bidan umur 5 bulan. Dan penyakit tidak ada. Maka kalau seperti ini, instruksinya apa? Udah nggak usah mikir yang lain-lain. Instruksinya apa dulu? Pemeriksaan fisik ya udah. Pemeriksaan fisik apa yang mau kalian kerjakan? Ya. Ya, jadi seperti ini harusnya langsung diinikan. Kayak kemarin saya memberikan apa namanya flowchart itu, ya. Bentar, bentar, ya. Yang saya beli ini tertutup ya anunya ya, enggak kelihatan nggak soalnya? Soalnya hilang. Terlihat hanya setengah, dokter. Oh, separuh. Ya udah nggak bisa berarti. Oke. Bentar. Ya, ya udah. Nah, kalau seperti ini, kira-kira melakukan pemeriksaan fisik apa yang mau kalian kerjakan? Jawab aja langsung, jadi biar kita enak. Kenapa ini pemeriksaan fisik apa yang mau kalian kerjakan? Atau sebelum pemeriksaan fisik kalian berpikir dulu. Ini sebenarnya paling gampang ya. Jadi kalau kemarin kan saya menggambarkan kalau ada pasien datang, pastikan dia hamil atau tidak, kan begitu. Pastikan dia hamil atau tidak, lihat usia kehamilannya. Ya. Nah, yang kalau kalian itu kalau tidak ada MB. Tapi kalau kalian lihat ini ada polihamil, ya jelas-jelas ini obstetri kan, gitu. Ya. Kecuali kalau settingnya pasien puskesmas misalnya. Nah itu bisa gin, bisa anu segala macam. Tapi ini
settingnya polihamil. Contohnya kasusnya begini, settingnya polihamil. Berarti orang ini hamil gitu. Hamil. Nah, sekarang tinggal bagaimana menentukan dari kemudian kita melihat orang ini hamil. Oke, dia datang ke polihamil. Berapa sih usia kehamilannya? Berarti kita harus menghitung kan berapa usia kehamilannya. Berapa nih usia kehamilannya pasien kalau kayak gini. HPHT 9 Maret. Terus datangnya 20 November. Berapa kira-kira? Berapa kira-kira ininya? Usia kehamilannya berapa? Ayo dijawab. Dek, jawab dek. Biar kita bisa diskusi nih. Berapa? 39-40 minggu, dokter. Dasarnya? Kok 3940 dari mana? Nah, kalau kalian sendiri masih bingung menentukan usia kehamilan, gimana kalian bisa lanjut gitu loh. Kalau di sini saja kalian udah bingung, kalian kan susah kalau kayak gini. Harus secara cepat ininya. Apa dulu kalau punya HPHT 9 Maret? Apa dulu yang harus dicari? Izin menjawab HPL, dokter. PL, dokter. Oke, kapan HPL-nya? HPL-nya 16 Desember 2013. Oke, 16 Desember. Pasien datang 20 November. Jadi, Eh, Izin menjawab 3637 3738, dokter. dari mana taunya? karena bulannya eh, kan satu bulan tuh 4 minggu, jadi mundur 4 minggu, dokter. Gampangnya aja. Kalau tanggal 9 Desember, usia kehamilannya kan 39. Karena 16 Desember kan dia 40 minggu. Kalau mundur 1 minggu dia 38. Tanggal 2. Ya. Tanggal 2 Desember dia dimundurkan seminggu kan tanggal 2. Tanggal 2 Desember dia menjadi 38 minggu. Dimundurkan lagi sebulan berapa? Dimundurkan lagi 1 minggu, dimundurkan lagi 7 hari. Jadi 2, terus kemudian 30 dikurangi 5, 25. 37, 38. 37 itu 25. Berarti 20 itu mundur lagi 7. Berarti 36, 37. Nah, hal-hal seperti ini kalian bingung gitu loh. Makanya loh, kok 3940 lah kemarin gimana kita belajarnya gitu. Ya. Atau kalau di meja ujian itu ada kalender, langsung pakai kalender gitu loh. Ya. Ini 3637, berarti warning nih, ada 3637. Terus riwayat abortus 1 kali. Nah, berarti apa yang harus dikerjakan? Jadi usia 3637, riwayat abortus 1 kali, berarti dia apa namanya belum punya anak kan? Seperti itu. Nah, langsung aja berapa nih? Karena kalian kan tidak membahas patologis. Walaupun ini pelengkap ya, riwayat penyakit dahulu dan sebagainya, maka lihat mintanya pemeriksaan fisik. Ini minta apa pemeriksaan fisiknya jadinya? Dong, ayo. UPD UPL, dokter. Tok. Izin menjawab Pemeriksaan Leopold. BCA UPD UPL, dokter. Iya, Leopold. Kan sudah ada di apa namanya di flowchart saya kan sekarang sampai coba buka. Ini trimester 1, 2 atau 3? Trimester? Trimester 3, dokter. Terus 3. Trimester Apa 3, pemeriksaan dokter. trimester 3 apa?
Untuk primigravida atau identik lebih dari 36 minggu Leopard BCA UPD UPL. Nah, udah kerjakan. Dapat UPD UPL. Artinya langkahnya pertama adalah kalau kalian lihat dulu ya. Oh, dia datang di mana? Tanggal berapa dia datang? Lihat keluhan utamanya. Oh, mau kontrol hamil. Oke. Terus mintanya apa nih? Instruksinya apa? Oh, pemeriksaan fisik. Oke, berarti saya harus memilih pemeriksaan fisik. Berarti untuk pemeriksaan fisik saya harus menentukan apa? Karena polihamil, maka saya harus tentukan 1, 2, atau 3 ininya. Nah, ketemulah kemudian usia kehamilannya. 1, usia kehamilan ketemu, terus kedua, apa namanya, karena dia identik primigravida, tahunya dari mana ya? Dia abortus gitu. Ya, jadi langkahnya itu seperti itu gitu. Ya, jadi jangan bingung kalau kemudian apa namanya lihat soal panjang seperti itu gitu. Ya, ada yang mau tanya nggak ini dulu? Kalau nggak saya coba ganti soal ya. Artinya kita bisa variasikan soal yang lain gitu. Karena kalian belum pernah terpapar soal, jadi bingung gitu ya. Coba ini. Nah, soal seperti ini kalian bingung kok panjang banget ya soalnya gitu. Gak usah bingung gitu. Lihat dulu skenario klinik. Oh, klinik berarti apa namanya nggak jelas nih obstetrik atau ginekologi gitu. Oke. Terus kalian datanya apa? Kencang-kencang. Terus apa namanya HPHT 12 Desember 2018. Kan datangnya dia September. Terus dapat nih banyak data seperti ini. Dapat data seperti ini, terus kemudian apa instruksinya? Pemeriksaan fisik, ya pemeriksaan fisik saja gitu. Nah, pemeriksaan fisik itu kan harusnya terwakili kalau kalian pemeriksaan fisik itu kan bukan berarti hanya langsung Leopard, tetapi lihat dulu, oh datanya udah ada nih. Jadi tinggi badan, berat badan, tekanan darah, ya. Yang lain udah ada. Oh berarti udah nggak dibutuhkan yang lain kecuali apa ini? Oh ini lihat dulu usia kehamilannya berapa ini? Hamil nggak ini? Hamil kan yang jelas. Berarti Desember datang September 2019. Oke, hamil. Terus berapa usia kehamilannya? Izin menjawab 40 minggu, dokter. Oke, bagus. 40 minggu. Kenapa? Dihitung menggunakan rumus Nigel, dokter. 40 minggu. Berarti trimester? Trimester 3. Oke, trimester 3. Nah, trimester 3 kita lihat nih. Iya, trimester 3 apa yang mau kita lakukan? Riwayat obstetrinya bagaimana? Apakah dia primi atau multi? Primi atau multi? Multi, dokter. Multi. Ya. Berarti apa yang harus dikerjakan? Usia kehamilan 40 minggu, multi para. Trimester 3 kan? Berarti apa yang mau dikerjakan? Leopard dan BCA, dokter. Dapat BCA, harusnya ada lagi kan mestinya? Ini karena dulu saya ngajar juga itu ya, jadi apa namanya? Saya juga ngajar yang lain sebenarnya. Apa namanya? Saya juga ngajar pemeriksaan PT sebenarnya PT ginekologi gitu. Yang ini kan saya tidak ngajar PT ginekologi karena kan di cover oleh PT obstetri kan di cover sama Dr. Aida kan ya. Pembukaan kalian sama Dr. Aida tidak dikasih nggak pembukaan 2 bagaimana 4 bagaimana tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, dokter. Oke, artinya kan VT-nya bagaimana? Nah, syarat indikasi untuk VT kan ada, ya. Nah, di sini ada kencang-kencang.
Ya, walaupun nanti itu masih bagian dokter Aida ya. Coba kalau kita lihat kasus ini utuh, dia usia 40 minggu, trimester 3, kemudian dia multi, ada tanda infartu, dia kencang-kencang. Berarti kita leopard, BCA, dan PT. Ya, seperti itu. Ya. Nah, eh, itu ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau lihat lihat soal seperti ini nggak usah bingung, apalagi kalau lihatnya pemeriksaan, oh kan pemeriksaan fisik, oh berarti sebagian pemeriksaan fisik sudah dikerjakan. Ini kan pemeriksaan fisik semua nih. Kan kalau kita ANC kan ketika pasien datang kan nggak mungkin hanya perutnya aja, tetapi ini sudah diberikan datanya, gitu loh. Jadi nggak usah bingung, maka lihat aja, lihat dia keluhan utamanya apa, usia kehamilan berapa, multi atau primi, ya, terus minta apa? Udah, minta pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, oh saya harus kerjakan semua. Ternyata enggak gitu. Karena waktu kita cuma 5 menit, hampir nggak mungkin ngerjakan semuanya gitu. Makanya dibantu seperti ini. Ya, ada yang mau nanya kalau ini? Sebenarnya kan bisa sangat banyak ya variasinya ya karena misalnya ANC nanti mungkin diminta kalian mau anamnesis apa ya. Apa namanya, biasanya sih saya sering memberikan apa namanya tes tulis juga gitu. Kenapa? Supaya nambah nambah nilai gitu. Karena waktunya nggak cukup cuma 5 menit, maka dengan tes tulis itu saya pengen tahu gitu ya. Kalau yang dulu-dulu misalnya saya ini kan berapa sih usia, diagnosisnya apa gitu. Atau berapa usia kehamilan pasien misalnya seperti itu. Terus mau minta apa, ditulis di situ. Nah, dari situ kan saya tahu, oh kalian ngerti nih kalau ada yang belum muncul di sini gitu. Ya. Dan itu akan menambah nilai, ya, akan menambah nilai. Oke, saya coba cari yang lain lagi. Nah, ini juga. Ini lebih kompleks ya. Ingin kontrol hamil. 21 Desember. Ya. Terus kencang-kencang keluar darah dari jalan lahir. Ini patologis sih sebenarnya. Ya. Patologis ya. Karena kemarin saya sampaikan kalau keluar darah lendir itu boleh di VT. Tapi kalau keluar darah dari jalan lahir nggak boleh di VT. Tapi kita harus lihat usia kehamilannya. Nah, di sini kita lihat dia tidak mencantumkan usia kehamilan, tapi pemeriksaan fisiknya hampir lengkap gitu. Maka kemudian lihat tugasnya apa, pengambilan data dasar. Maka yang terpenting di sini adalah berapa usia kehamilan, multi atau tidak, multi atau primi. Ya. Jadi usia kehamilannya perlu ditanya, biasanya ada HPHT. Atau kalau misalnya dia lupa, maka perlu ditanyakan quickeningnya kapan. Ya, jadi yang paling mudah kita tanyakan itu adalah quickening karena kadang planotes itu tidak dikerjakan di awal-awal atau USG mungkin mereka juga nggak periksa ketika awal-awal telat gitu. Jadi kalau dia bilang lupa dok HPHT-nya gitu, maka kalian boleh bilang tanya plano kapan, kan tanya USG kapan. Tapi yang jangan lupa adalah fetal movement-nya atau quickening-nya. Ya. Nah, data dasar ini akan sangat apa namanya? Data dasar ini memang yang dibutuhkan nggak banyak sebenarnya. Ya, jadi
Bagaimana kalian tahu bahwa oh ini hamil trimester sekian? Itu kan dari usia kehamilan. Nah, kalau ini enak. Tentukan pemeriksaan fisik obstetri enak kan karena sudah langsung terarah. Kayak tadi kan enggak. Lakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kan seperti itu. Jadi kalau pemeriksaan fisik ya harus semua kalian periksa, kepala leher, kepala, torak dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah datanya berarti bisa kalian lewati, berarti pemeriksaan fisik yang kurang itu yang mana? Nah, kemudian di sini ada permintaan tegakkan diagnosis. Kalau dengan diagnosis G berapanya kan harus juga ada anamnesis tentang berapa jumlah anak yang pernah lahir. Kan seperti itu. Jadi kalau saling keterkaitan. Jadi kalau melihat soal-soal seperti itu, perhatikan ya, perhatikan apa instruksinya. Sering sekali terjadi enggak dibaca instruksinya, sambil lalu aja. Ya, padahal mungkin saya nggak butuh pemeriksaan lain. Saya butuh satu aja misalnya. Perhatikan itu gitu. Jadi itu ya kalau ini ada yang mau tanya nggak? Masih bingung nggak? Kira-kira kayak apa besok ujiannya? Ada yang mau tanya? Masih bingung? Permisi, Ya. dokter izin bertanya. Hmm. Untuk kalau menegakkan diagnosis itu seperti gimana ya dokter contohnya? Loh, kan sudah saya ajarkan ketika kita mengisi partograf. G berapa? GP kan, G itu adalah hamil keberapa. Terus P-nya kan ada API. Aterem, prematur, imatur, hidup. Coba dilihat di apa namanya di PPT-nya partograf. Kan sudah ada saya tuliskan diagnosis. Nggih dokter, berarti seperti partograf seperti itu ya dokter? Iya, G berapanya itu. Makanya kalau mau tahu G berapa kan harus ada pengambilan data dasar. Berarti riwayat obstetrinya bagaimana pasien ini. Dia pernah punya anak berapa, hidup berapa. Kan begitu. Jadi jangan tanya pernah hamil berapa kali gitu ya. Tanya juga pernah hamil berapa kali, anak hidupnya berapa. Berarti kalau saya udah hamil 5 kali dok, lalu anak hidupnya berapa Bu? 1. Oh berarti yang 3-nya ibu keguguran. Nah itu kadang-kadang Bu ibu punya anak berapa? 5. Udah berhenti di situ jangan. Atau ibu ini hamil keberapa? Hamil ke-5. Ternyata nggak ada anak hidup. Berarti kan dia identik primigravida, bukan multigravida. Karena identik primigravida itu seakan-akan dia hamil pertama. Walaupun dia sudah hamil. Ya. Kemarin saya punya pasien G7. Ternyata G7 dia pernah aterem 3 kali, imatur 1 kali, anak hidupnya 3. Yang sisanya 2 kali abortus. Tapi G7. Ya. Jadi G itu adalah yang menunjukkan dia sekarang hamil keberapa. Nggak peduli pernah pernah abortus, pernah normal, pernah sesar. Sekarang dia hamil keberapa. G itu hamil keberapa. Kalau P itu adalah riwayat dia melahirkannya, riwayat anaknya. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Coba saya carikan yang di anu ya, yang kemarin kita kerja. Ini kan yang kita ini kan G itu gravida, P itu parah, G itu ini kehamilan berapa, P itu adalah riwayat dia partusnya, riwayat proses kehamilan dia sebelumnya itu bagaimana. Jadi P itu riwayat, kalau G itu kondisi sekarang. Jadi API ininya ada 4 digit,
G10 misalnya, P-nya itu 4 digit, aterom prematur hidup, A-nya sekian. Jadi kalau ini kita apa namanya? Seperti ini berarti Gravida 6. Sekarang dia hamil ke-6. Dia hamil ke-6, P-nya para pernah melahirkan 2 kali aterem. A-nya kan 2 kali aterem. I-nya satunya dia di digit kedua. Digit kedua itu prematur. Digit ketiga itu imatur. Digit keempat ya P2002 misalnya. Maka dia hanya punya anak hidup 1. Bayangkan jadi kalau orang dilihat orang ini hamil 6 kali. Hamil ke-6 sekarang. Ternyata dia hanya punya anak 1. Padahal dia sudah hamil ke-6 nih. Berarti kenapa dia hanya punya anak 1? Karena sebelumnya dia pernah hamil aterem, tapi anaknya meninggal 1. Pernah prematur, tapi anaknya nggak hidup. Dan abortus 2 kali. Jadi ini adalah riwayat persalinannya. P2101, A201 itu riwayat persalinannya dia. Nah kemudian di sini parturiannya, apakah dia fase aktif atau dia masuk di masih fase laten. Atau bahkan kalau belum impartu kita tulisnya GR seperti ini. Gravida baru diikuti usia kehamilan. Kalau dia kita katakan impartu maka di sini parturian 3738 minggu, tunggal hidup kala 1 fase apa? Kala 2 kayak misalnya dan seterusnya. Ya. Begitu cara menuliskan diagnosis gitu. Ada yang bingung dengan cara menuliskan diagnosis? Karena kalau kalian nggak paham ini, nanti kita repro 2, udah langsung bicara diagnosis. Bahkan diagnosisnya sudah patologis gitu. Maka kalian harus paham dulu di sini gitu. Cara menuliskannya, cara interpretasinya, ya. Itu harus kalian harus clear di sini. Kalau enggak nanti akan kesulitan. Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Permisi dokter, izin bertanya. Ya. Izin bertanya mengenai perbedaan antara prematur dan juga imatur itu apa ya dokter? Kalau prematur itu dia biasanya di bawah 28 minggu. Atau ada yang mengatakan di bawah 36 minggu. Jadi di bawah 36 ke bawah itu prematur, 28 ke bawah itu imatur. Baik dokter, terima kasih. Izin bertanya kembali, apabila tadi Ya. kan jika HPHT-nya lupa ditanyakan quickening. Apabila quickeningnya lupa tanggal berapa, lalu bagaimana cara menghitung umur kehamilannya dokter? Duh. Kalau quickeningnya lupa, maka kita perlu kan biasanya kita harus compare dulu. Ibu tiap bulan head apa enggak? Ya. Jadi kita rodok makso dalam arti bahwa kadang pasien-pasien itu males gitu loh. Males sehingga kemudian harus kita arahkan supaya sama. Arahkan dalam arti gini, ibu tiap bulan head nggak? Iya dok, tiap bulan head. Biasanya awal, tengah, atau akhir. Kalau tanya tanggal, nggak tahu dok, lupa. Gitu. Awal, tengah, akhir. Rutin nggak bu? Nah kalau dia bilang nggak rutin, kita nggak bisa pakai HPHT-nya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau benar-benar lupa, ya HPHT lupa, planonya lupa, terus kemudian gerak anaknya juga lupa, maka ada satu senjata yang bisa kita pakai dengan palpasi fundus uterinya setinggi apa. Walaupun ini tidak terlalu ini ya
apa namanya agak-agak susah untuk diinterpretasi, tapi lebih agak mendekati. Jangan pakai meteran ya untuk menentukan usia kehamilan, tidak. Raba fundus uterinya. Waktu kuliah saya bilang kalau setinggi simfisis itu berapa, antara simfisis dengan pusat itu berapa, setinggi pusat itu berapa, pertengahan pusat sama sipoideus itu berapa, setinggi sipoideus itu berapa. Ya, itu yang bisa kita perkirakan. Ya, kita perkirakan, oh kurang lebih segini, gitu. Baik Ada yang mau dokter, tanya? terima kasih banyak dokter. Si Ada yang mau dokter tanya lagi? izin bertanya, Ya, bagaimana jika ibu hamil ini dulunya mempunyai riwayat persalinan sesar? Apakah ada perbedaan pemeriksaan? anak keberapa? Mungkin dari anak pertamanya, dokter. Anak pertama sesar, terus sekarang hamil keberapa? Hamil kedua atau ketiga gitu. Oke, hamil kedua. Berarti primi atau multi? Multi, dokter. Kenapa multi? Karena yang sebelumnya sudah pernah melahirkan. Dia multi, tapi yang dikatakan dia multi itu sebenarnya kalau dia pernah melahirkan spontan per vaginam, kemudian aterem, berat di atas 2.500 dan hidup. 4 kriteria ini harus terpenuhi semua untuk mengatakan bahwa dia benar-benar multi. Kalau tidak, maka dia adalah identik primigravida. Maka kalau dia identik primigravida, perlakuannya adalah sama kayak hamil pertama. Ya, memang multi, tetapi dia identik primigravida karena tidak memenuhi 4 syarat tadi. Ya, maka kalau dia identik primigravida, misalnya usia 36 minggu, apa yang harus dikerjakan pemeriksaannya? Leopard, BCA, UPD, UPL, dokter. Jadi sebenarnya kalau kalian ketemu ibu hamil di atas 20 minggu, yang pertama harus kalian kerjakan adalah Leopard BCA. Wes sikat itu aja dulu. Tahu usia kehamilan? Oke, Leopard BCA. Sudah, kerjakan Leopard BCA dulu. Terus nanti kalian misalnya usia dia identik atau anu, baru mikir UPD UPL. Karena UPD UPL hanya dikerjakan pada identik primigravida di atas 36 primi atau identik primigravida di atas 36 ke atas. Dah. Dia mau multi, mau primi, mau identik primigravida, Leopard BCA harus dikerjakan. Udah. Berarti kan enak. Kerjakan dulu Leopard BCA. Gitu. Jadi konfirmasi soal, oh soalnya begini tadi ya, usia kehamilan sekian, oke berarti saya mengerjakan ini. Sudah. Jadi sebenarnya cara sederhananya semua ibu hamil di atas 20 minggu wes garapan Leopard BCA dulu udah. Usia kehamilan sekian baru tambah UPD UPN. Mau soalnya kayak apa, itu mudah bagi kalian nanti. Itu cara mudahnya ya, cara mudahnya. Nah, sekarang kan tergantung nih instruksinya. Instruksinya apa aja? Misalnya anamnesis, misalnya. Ya udah, anamnesis ini apa yang kalian butuhkan? Ya tulis aja. Kalian membutuhkan HPHT, tulis saya anamnesis HPHT. Misalnya, terus kemudian quickening kalau misalnya dia lupa dan seterusnya. Berapa pernah ANC, berapa kali, di mana, misalnya seperti itu. Terus kemudian riwayat obstetrinya bagaimana. Itu semua untuk membantu kalian riwayat obstetri multi atau primi atau identik. Usia apa namanya HPHT untuk membantu kalian menentukan usia kehamilan. Itu juga untuk mengarahkan apakah mau periksa yang mana. Ya, jadi singkatnya itu begitu. Ya, jadi anamnesis apa yang dibutuhkan, terus nanti pemeriksaan fisik misalnya. Kalian apa kalau diminta menuliskan juga, kalian mau pemeriksaan fisik apa?
Jadi ya udah, gampangnya hamil ya 20 minggu, udah sikat dulu aja lepot BCA, udah. Gitu. Tentu cara pemeriksaannya seperti yang saya gambarkan dulu kemarin ya waktu kita latihan gitu ya. Tapi kalian sudah dapat poinnya, udah lepot BCA, udah katakan, oh saya mau ini dok, udah tinggal dikerjakan gitu. Nah, yang kemarin juga ada yang keliru. Sering banget ketukar 3 sama 4. Ya, begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Dokter izin bertanya. Ya, Apabila ibunya ini hamil pertama, lalu eh, itu dia sudah aterem tapi abortus dan dilahirkan per vagina, itu dia identik primigravida atau multigravida nggak dokter? gimana anak pertama, anak kedua, riwayat obstetriknya bagaimana? Terangkan dulu. Hamil yang pertama itu dia aterem tapi abortus dokter. Ada lagi aterem tapi abortus. Maksudmu bi? Ayo. Oh, dia keguguran waktu aterem dokter. Adakah keguguran aterem? Aterem berapa minggu? 40, Lah, abortus. 38. Abortus kan di bawah 12 minggu. Ada yang bilang di bawah 20 minggu. Mana ada aterem abortus? Nah, pemahaman kayak gini-gini loh. Yang kalian harus paham. Aterem itu 38 ke atas. Kalau abortus itu di bawah 20 minggu. Ya, baik dokter, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Mohon izin dokter, izin bertanya. Ya. Mengenai abortus kan ada 3 angka. Nah, itu yang kedua sama ketiga itu apa enggak dokter? Ya, nggak dibaca PPT saya berarti. Oh, sudah saya tampilkan kok kamu nih. Kan sudah saya kasih ininya. Ini loh. Nih, 3 digit. Digit pertama berabortus berapa kali? Yang digit kedua mola berapa kali? Digit ketiga KET berapa kali? Jadi kalau A200 seperti ini, dia abortus 2 kali, tidak pernah mola dan tidak pernah KET. Mola itu hamil anggur, KET itu hamil di luar kandungan. Semua ini terjadi di bawah 20 minggu. Jadi abortus itu di bawah 20 minggu. Baik, terima kasih dokter. Ya, oke. Ada lagi? Permisi dokter, izin Ya. bertanya. Jika si pasien sudah sekarang gravida kedua dokter, Gravida 2, oke. lalu anak pertamanya itu lahir dengan spontan, Mm-mm. nah kita perlu melakukan UPD lagi atau tidak perlu dokter? Sekarang tadi saya bilang ada 4 yang harus terpenuhi. Apa? 4 tadi. Empat yang terpenuhi tadi apa? Ayo. Apa? Dah. Baru disebut tadi. Apa? Mohon izin menjawab dokter. Ya, Yang pertama aterem, lalu aterem, lahir spontan, spontan. lalu Spontan berat per vaginam ya, bukan spontan saja ya, spontan per vaginam. spontan per vagina, lalu berat 2.500 gram, Berat di atas 2.500 ke atas, terus lalu hidup. hidup. Nah, yang kamu tanyakan tadi gimana? Coba dibalenin. G2, terus? G2, Hmm, ateremnya 1 dokter, terus? spontan per vaginam Hmm,
beratnya juga di atas 2.500 gram dokter. Terus satu lagi, Garam, spasi, gerak, sama satu lagi apa? hidup dokter. Hidup. Terpenuhi kan empatnya? Iya dokter. Kalau 4 ini terpenuhi, berarti panggulnya normal. 4 ini menandakan bahwa panggulnya normal. Ya. Maka nggak perlu diulang UPD-UPL-nya. Tapi kalau dia spontan pervaginam tapi preterm, itu tidak teruji panggulnya. Kenapa? Karena bayi yang lahir kecil, di bawah 2,5. Ya. Maka tadi kenapa mutlak aterem? Karena bayi aterem itu apa? Yang akan menguji panggul itu adekuat atau tidak. Kalau prematur bayinya kecil, ya nggak bisa jadi patokan dong. Ya, nggak bisa jadi patokan bayi kecil. Apalagi bayinya meninggal misalnya. Apalagi abortus, tambah nggak bisa lagi. Abortus kan kadang uterusnya belum kelihatan. Ya. Jadi untuk kita menguji panggul gitu ya, dengan anamnesis penuhi 4 itu tadi. Ya. Nah, sebenarnya dengan kita melihat ini saja P2002 aterem ini, maka kemudian kita ditambahin bahwa oh, kita perlu mencari ini aterem 1 tidak terpenuhi kan? Tapi hidup, berarti ada 2 nih hidup, berarti kurang 2. Cara persalinannya ya. Terus kemudian berat lahirnya. Kalau dengan ini kan udah ketemu 2 nih. P2002 kan udah ketemu. Ini P2101 pun ini ketemu. Walaupun ini G6, dia panggulnya mungkin adekuat. Kenapa? Karena pernah aterem, anak hidupnya 1, tinggal kita melihat, kita mencari berapa berat lahirnya, ya, dan dengan cara apa, gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Izin Jadi, bertanya ya, dokter, silakan. sebenarnya mau meluruskan pemahaman saya saja dokter. Mm-mm. Berarti semisal di situ dia lupa HPHT-nya itu tanggal berapa. Berarti kan Mm-mm. ditanya dulu pertama quickeningnya kapan Ibu. Lalu Mm-mm. setelah kalau lupa quickening lagi, berarti langsung palpasi fundus uteri dokter? Itu kita simpan dulu. Oke, kita mau ini kan, karena kan kita harus urut nih anamnesis, baru pemeriksaan fisik. Selesaikan dulu anamnesisnya, baru pemeriksaan fisik. Jangan campur aduk gitu. Kenapa? Itu akan lupa nanti. Seperti itu. Oh, iya dokter, terima kasih. Ya, sudah cukup. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, tentukan nanti kalau ada pasien datang, tentukan dia hamil atau tidak. Kalau kemudian dia hamil, oke. Berapa usia kehamilannya? Berarti bisa dari HPHT, kemudian kalau mungkin dari quickening, misalnya seperti itu. Kemudian dari usia kehamilan, kita bisa melihat trimester 1, 2, 3. 2 atau 3, maka semua pakai Leopard BCA. Trimester 3, 36 minggu, kita tambah UPD-UPL ketika dia primi atau identik primi gravidnya. Pemeriksaan obstet yang khusus, kalau diminta pemeriksaan fisik, ya lakukan pemeriksaan fisik secara umum, ya, tinggi badannya, misalnya berat badannya,
tensinya, itu kan bagian dari ANC. Apalagi kalau bilang, aku kan ANC pada pasien ini. Maka 10T itu harus kalian hafal gitu. Ya, 10T itu harus dihafalkan. Ya, jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan udah nggak bingung lagi, udah nggak kaget lagi lihat soal kok panjang banget gitu ya. Jangan lupa baca instruksinya, apa yang disuruh. Kerjakan apa yang disuruh. Nggak usah nambah-nambahin. Ya, kamu nggak usah nambah-nambahin. Ya. Kenapa? Karena kita berusaha memenuhi 5 menit itu sekalian selesai gitu. Ya. Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Alifa ngacung kenapa? Ayo. Kenapa Alifa? Raise hand. Alifa raise hand itu. Ya sudah, kalau enggak. Sudah ya. Mudah-mudahan ujian, karena Senin libur berarti ujiannya Rabu. Ya, mudah-mudahan bisa selesai 4 kelompok ya. Mudah-mudahan selesai 4 kelompok. Jadi yang mudah-mudahan yang malam ini yang saya berikan ke kalian itu bisa membuat kalian lebih tidak shock lihat soal, gitu ya. Kalau kemarin menurut saya kalian shock lihat soal, sehingga kemudian blank semuanya, ya. Sehingga kemudian saya sendiri juga jadinya shock juga lihatnya. Menurut saya udah ngajarin kalian, sudah mendampingi kalian menurut saya gitu ya. Tapi kok sih nggak bisa, berarti ada yang nggak beres ini. Makanya mudah-mudahan Zoom malam ini bisa beres, gitu ya, membereskan itu sehingga tidak membuat kalian kaget lagi. Ya. Baik, cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan malam ini. Tutup dengan doa kafaratul majelis.